Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siska Wulandari dengan NIM 251148201109 dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammad Natsir. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang video 17 Surat Cinta. Film dokumenter 17 Surat Cinta merupakan sebuah karya visual yang mengunggah kesadaran tentang kondisi lingkungan hidup di Indonesia, khususnya mengenai kerusakan hutan yang terjadi di kawasan konservasi. Film ini tidak hanya menyajikan fakta dan data tentang deforestasi, tetapi juga mengemaskannya dalam pendekatan yang emosional dan manusiawi melalui metafora surat cinta. Surat-surat tersebut bukan ditunjukkan kepada manusia, melainkan kepada hutan dan alam yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Dengan pendekatan ini, film 17 Surat Cinta berhasil menyampaikan pesan bahwa hubungan manusia dengan alam seharusnya dilandasi oleh rasa cinta, kepedulian, dan tanggung jawab. Lantar utama dokumenter ini adalah Suaka Margasatwa Rawasingkil di Aceh, sebuah kawasan yang memiliki peran sangat penting bagi kelestarian ekosistem Indonesia maupun dunia. Rawasingkil merupakan bagian dari kawasan ekosistem Leonser yang dikenal sebagai satu-satunya tempat di dunia di mana 4 spesies satwa besar yang terancam punah: gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan orangutan Sumatera hidup berdampingan dalam satu wilayah. Selain sebagai habitat satwa liar, hutan ini juga berfungsi sebagai penyimpan karbon alami, pengendali iklim, serta sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Namun, ironisnya, kawasan yang seharusnya dilindungi secara ketat ini justru mengalami kerusakan parah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Film ini menggambarkan bagaimana deforestasi terjadi secara perlahan namun masif. Pembukaan lahan ilegal, penembangan hutan, dan perluasan perkebunan sawit menjadi ancaman nyata bagi kelestarian Rawasingkil. Ribuan hektar hutan gambut yang seharusnya dijaga justru berubah menjadi lahan terbuka. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada hilangnya perpohonan, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Satwa kehilangan habitat, konflik antara manusia dan hewan semakin sering terjadi, serta risiko bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan semakin meningkat. Film ini dengan jelas memperlihatkan bahwa kerusakan hutan bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan masalah yang saling berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Makna dari 17 Surat Cinta dalam film ini menjadi inti pesan yang sangat kuat. Surat-surat tersebut merupakan bentuk ekspresi masyarakat sipil, aktivis lingkungan, dan komunitas adat yang merasa suaranya tidak didengar. Surat-surat ini berisi keluhan, peringatan, dan harapan yang ditunjukkan kepada pemerintahan dan pihak berwenang agar segera mengambil tindakan nyata untuk menghentikan kerusakan hutan. Namun, yang membedakan surat-surat ini dari bentuk protes lainnya adalah cara penyampaiannya yang penuh empati dan cinta. Surat-surat tersebut tidak berisi kebencian, melainkan keprihatinan mendalam dan harapan agar alam tetap lestari demi generasi mendatang. Film 17 Surat Cinta juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam perlindungan kawasan konservasi. Status hukum sebagai Suaka Margasatwa seolah kehilangan makna ketika perusakan hutan tetap berlangsung tanpa saksi yang tegas. Aparat dan pemangku kebijakan digambarkan seringkali lamban dalam merespon laporan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan, terutama bagi masyarakat lokal yang telah lama hidup berdampingan dengan hutan dan merasakan langsung nampak kerusakan tersebut. Film ini secara halus namun tegas mengkritik ketidakhadiran negara dalam melindungi hak rakyat atas lingkungan yang sehat dan lestari. Selain itu, dokumenter ini menegaskan peran penting masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga hutan. Mereka bukan perusak lingkungan, melainkan pihak yang paling berdampak ketika hutan rusak. Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekedar sumber ekonomi, tetapi juga ruang hidup, identitas budaya,
dan warisan leluhur. Ketika hutan hilang, yang lenyap bukan hanya pohon, tetapi juga nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan hubungan spiritual manusia dengan alam. Film ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian hutan tidak akan berhasil tanpa melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. Dari perspektif global, film 17 Surat Cinta mengingatkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia memiliki dampak yang jauh melampaui batas wilayah. Hutan gambut di Indonesia menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Ketika hutan ini rusak, karbon dilepaskan ke atmosfer dan mempercepat pertumbuhan iklim global. Oleh karena itu, apa yang terjadi di rawa sikil bukan hanya persoalan lokal atau nasional, melainkan persoalan kemanusiaan secara global. Film ini secara implisit mengajak penonton untuk melihat bahwa menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan bumi dan kelangsungan hidup manusia di masa depan. Dokumenter ini juga mengandung pesan reflektif yang kuat bagi penonton. Film ini mengajak kita untuk merenungkan peran masing-masing individu dalam menjaga lingkungan. Penonton diajak menyadari bahwa tindakan sehari-hari seperti pola konsumsi, kepedulian terhadap isu lingkungan, serta keberanian menyuarakan kebenaran memiliki dampak yang besar terhadap kelestarian alam. 17 Surat Cinta mengingatkan bahwa sikap diam dan acuh tak acuh sama berbahayanya dengan tindakan merusak itu sendiri. Pada akhirnya, 17 Surat Cinta bukan hanya sebuah film dokumenter, tetapi sebuah seruan moral. Film ini menegaskan bahwa mencintai alam berarti bersedia melindungi, merawat, dan memperjuangkannya, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Surat-surat cinta yang ditampilkan dalam film ini sejatinya adalah surat terbuka untuk seluruh manusia agar kembali menyadari tanggung jawab terhadap bumi. Melalui dokumenter ini, penonton diajak untuk tidak hanya merasa iba tetapi juga bergerak untuk bertindak demi masa depan lingkungan yang lebih adil, lestari, dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.